Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kali ini berjudul Perempuan sebagai Kepala Keluarga. Dalam berbagai aspek, perempuan acap kali diposisikan dalam tanda kutip serba kalah dibandingkan dengan laki-laki. Aminah Wadud dan Sahirun Syamsuddin itu mempunyai pendapat yang berbeda dengan kebanyakan pendapat umum, bahkan juga pendapat para ulama, di mana keduanya ada kemiripan pandangan bahwa pada dasarnya terdapat kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Nah, menarik untuk mengkaji wacana patriarki dan matriarki dari kedua tokoh ketika mereka menafsir surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34 berbunyi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalahum 'ala badi wa bima anfaqu min amwalihim. Diartikan, laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian hartanya. Sebelum kita memasuki bagaimana penafsiran Aminah Wadud dan Sahirun Syamsuddin terhadap surat An-Nisa ayat 34, kita lihat dulu backgroundnya dari kedua tokoh ini. Aminah Wadud terlahir dengan nama Mary Tesley, yang kemudian ia masuk Islam di tahun 1972. Wadud dikenal sebagai Lady Imam karena pernah menjadi imam salat, di mana sebagian besar dari jamaahnya adalah kaum laki-laki. Ini sempat menghebohkan. Gelar sarjana sains diperoleh dari Universitas Pennsylvania, yang kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan master. Pada tahun 1988, Wadud memperoleh ijazah doktor filsafat dan kajian Islam dari Universitas Michigan. Wadud juga mendalami bahasa Arab serta kajian Quran dan tafsir di Universitas Kahirah, Mesir. Saat ini Wadud menjadi guru besar atau profesor emeritus gitu. Sudah pensiun gitu. Sehingga gelarnya profesor emeritus dalam studi Islam dan menjadi dosen tamu di Universitas Berkeley, California, di Amerika. Wadud banyak melakukan research tentang sumber-sumber klasik Islam yang membahas tentang gender dan martabat manusia. Dua buku fenomenal karya Wadud, The Quran and Women and Jihad Gender, diterjemahkan ini, Jihad Gender, Reformasi Wanita dalam Islam. Tokoh satunya selain Aminah Wadud adalah laki-laki, namanya Sahirun Syamsuddin, kelahiran Cirebon, kemudian menempuh S1 di dulu IAIN Sunan Kalijaga, kemudian menempuh pendidikan S2 atau Master di McGill University, Kanada, dan program doktornya itu di
Universitas Frankfurt ya. Sahiron kini menjadi guru besar atau profesor di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan juga dosen tamu di Center of Religious and Cross Cultural Studies ya, CRCS ya, Universitas Gadjah Mada, dan juga dosen tamu di perguruan tinggi lain di Indonesia. Ini beberapa buku tulisannya ya, cukup produktif ya, Sahiron Samsudin. Ini bisa dilihat di halaman berikut ya. Ada Living Quran dan Hadis ya, Tafsir Studies dan seterusnya. Nafsiran umum dari para penafsir atau mufasir baik klasik maupun modern kontemporer itu cenderung menerapkan sistem patriarki ya, di mana laki-laki itu selalu dalam berbagai atau bahkan nyaris segala aspek itu melebihi perempuan. Ya, di sini ada contoh dari Ibnu Asyur dan juga dari Muhammad Abduh gitu. Namun keduanya ini sebenarnya mewakili secara keseluruhan ya pendapat ataupun penafsiran para ulama maupun masyarakat umum. Nah, sekarang kita tiba pada penafsiran Aminah Badut terdapat terhadap surat An-Nisa ayat 34. Nah, bunyinya itu kaum laki-laki itu, tadi sudah disebutkan, kita ulangi lagi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi atau qawwamuna ala wanita atau perempuan. Dengannya Allah melebihkan ya, Arabnya itu bima padahal sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk dalam tanda kurung untuk mendukung kaum wanita atau perempuan, maka para perempuan yang saleh kaninat ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak di sampingnya. Oleh karena Allah kemudian memelihara mereka. Nah, di sini menurut Aminah Badut kata bi ya, berarti laki-laki adalah para qawwamuna ala pemimpin bagi perempuan. Ya. Namun ini ada syaratnya gitu. Ya. Hanya jika disertai dua keadaan yang akan diterangkan selanjutnya. Syarat atau keadaan pertama adalah ketika laki-laki mampu atau sanggup membuktikan kelebihannya ya, dalam mencari nafkah ya, yang kemudian diikuti oleh syarat kedua dengan cara ia dengan kelebihan dalam hal mencari uang itu untuk mendukung istrinya atau perempuan ya. Nah, ketika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka bisa dikatakan pria bukanlah pemimpin bagi wanita. Demikian penjelasan Aminah Badut ya, tentang sebagian di antara mereka dan sebagian lainnya ya. Itu tidak menunjukkan suatu hal yang absolut. Kemudian Badut menekankan tanggung jawab dan hak wanita dalam melahirkan ya. Karena ini sebuah tugas yang sangat penting dalam rangka eksistensi yang melanggengkan keberadaan manusia ya di dunia gitu. Sementara tugas laki-laki dalam keluarga adalah menciptakan keseimbangan, keadilan dan dukungan material atau harta benda. Sehingga menurut Aminah Badut ya, ide moral atau pesan utama dari surat An-Nisa ayat 34 adalah menekankan tanggung jawab ya, secara ideal untuk laki-laki atau suami atas perempuan atau istri dalam menciptakan ya,
keluarga dan masyarakat yang seimbang. Dalam makna yang lebih luas, sikap tersebut dilaksanakan dalam dimensi yang lebih luas, seperti meliputi dimensi spiritual, moral, intelektual, dan psikologis. Menurut Sahiron, itu surat An-Nisa ayat 34 itu menggambarkan kondisi real, situasi sosial budaya kekeluargaan bangsa Arab pada saat ayat tersebut turun gitu. Nah, di mana sistem patriarki, sebagaimana sistem matriarki, tidaklah melekat pada religiositas, karena sebenarnya itu merupakan budaya dari masyarakat pada waktu itu, sehingga konsekuensinya adalah merupakan pilihan. Dengan demikian, pembacaan atau penafsiran Sahiron terhadap An-Nisa ayat 34 itu memungkinkan seorang perempuan ataupun dalam hal ini istri itu menjadi leader atau pemimpin dalam rumah tangga atau kepala keluarga. Sebagai contoh, dalam suatu rumah tangga, sang istri memiliki intelektualitas dan pendidikan serta kearifan di atas suami, apalagi ditambah dengan bahwa istri tersebut juga mampu mencari nafkah secara memadai, itu dimungkinkan dia menjadi kepala rumah tangga atau kepala keluarga ketika sang suami itu dalam aspek pemikiran ataupun pendidikan itu di bawah dari atau tidak lebih tinggi dari istri itu. Apalagi kalau kemudian juga dari aspek pendapatan atau income itu juga tidak terlalu tinggi. Nah, dalam hal ini istri bisa menjadi leader. Selanjutnya, mengingat durasi video ini, pemirsa bisa melihat dalam halaman ini bagaimana penjelasan dari Sahiron Samsudin mengenai relasi antara suami dan istri atau istri dan suami dalam suatu keluarga. Sebagai kesimpulan, Wadud itu mengatakan bahwa kedudukan perempuan dalam rumah tangga adalah sama dengan laki-laki. Tapi di sini Wadud belum secara tegas atau lugas mengendorse bahwa seorang perempuan atau istri itu bisa menjadi kepala keluarga. Sementara itu, kesimpulannya Sahiron itu lebih tegas daripada Aminah Wadudnya. Dia mengatakan bahwa karena sistem matriarki atau patriarki itu adalah pilihan, maka boleh jadi dan sangat mungkin seorang perempuan atau istri itu menjadi pemimpin atau kepala keluarga. Nah, lebih tegas dari Aminah Wadud adalah pada Sahiron Samsudin. Dia mengatakan bahwa justru perempuan sangat mungkin untuk menjadi pemimpin atau kepala keluarga. Dengan konsekuensi sang suami berada dalam kendali kepemimpinannya gitu. Nah, ini pandangan matriarki dari Sahiron ini jelas melawan pemikiran mainstream gitu, baik pemikiran ulama maupun pemikiran ataupun pendapat masyarakat pada umumnya gitu. Nah, seperti itu. Bagi Sahiron, surat An-Nisa ayat 34, apakah menggunakan sistem matriarki atau patriarki itu merupakan pilihan. Kurang lebih seperti itu. Demikian sekilas tentang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.